Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini pemirsa, dan kami akan kembali. Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Bapak Robin Haryadi selaku Risk Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Robin, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal Pak, hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan meskipun penguatan sudah mulai terbatas. Intraday 7.100 akhirnya kembali ditinggalkan. Tarik menarik Pak antara saham perbankan big cap dan saham grup Prayogo Pangestu hari ini yang menahan laju dari indeks harga saham gabungan untuk meninggalkan kembali level 7.100-an. Analisis Anda secara teknikal penguatan yang terjadi hari ini? Ya, sebenarnya penguatan yang terjadi hari ini lanjutan sih ketika dia break double bottom ya secara teknikal. Break 6956 itu break double bottomnya itu pola reversal yang biasanya cukup valid, dan targetnya sih sebenarnya sampai 7167. Tadi udah mendekati, terus kena aksi taking profit, dan terutama sih kena dari banking ya, big banknya pada keluar, kayaknya mau masuk ke saham-saham Papi Prayogo pun sudah pada arah, sehingga ya koreksi. Menurut saya sih masih oke, dan hari ini dibuka gap up cukup tinggi ya. Jadi ada gap. Nah ini yang kalau kita orang teknikal tuh agak ragu-ragu harus nutup gap dulu nggak gitu. Padahal nggak semua gap tuh harus di fill gitu, harus ditutup ya. Baik, dalam pekan ini dan jangka menengah arahnya akan kemana Pak untuk indeks harga saham gabungan? Menurut saya akan sideways dulu ya, dengan range antara tadi gapnya di 7.055 sampai dengan 7167 sebagai target dari double bottom tadi. Baik, tadi pun juga sempat disinggung saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini menjadi penopang utama ketika perbankan big cap justru berbalik melemah cukup signifikan. Kita ke grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu. Pak Robin, bagaimana Anda melihat sentimen yang berkembang? MSCI tampaknya merubah regulasi nih Pak. Artinya kesempatan dari brand PTRO Cuan untuk masuk ke dalam indeks MSCI penilaian periode Agustus 2025 cukup terbuka lebar, dan sambutan dari investor juga cukup optimis dan cukup signifikan penguatan yang terjadi hari ini. Ya betul, ketiganya brand sudah arah atau reject atas, PTRO sudah auto reject atas, yang belum cuan ini tapi kan naik cukup banyak sebelumnya sudah, dan dia ada stock split ya. Jadi memang kebetulan berbarengan gitu. Jadi menurut saya investor agak euforia sih. Jadi mungkin belum tentu akan masuk juga di bulan ini. Cuma kemungkinan habis tidak ada kemungkinan. Karena itu membuat memang yang menopang IHSG kalau mau jujur selama ini ya, kalau perbankan baru loyo ya, big bank ya cuma grupnya Prayogo Pangestu ya Pak? Ya in the next mungkin saya sih lebih melihat akan konsolidasi dulu ya, supaya euforia nggak berlebihan. Sudah ada pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif kami. Bapak Inder dari Bali menanyakan saham PTRO sudah punya di 3.300, masih boleh di hold atau tambah muatan ini? Saya akan coba update penutupan hari ini, jelang penutupan di 24,76% di 3980. Belum ada konfirmasi auto reject atas ini Pak. Sudah profit di 3.300, di hold, resisten selanjutnya dan take profit di level berapa? Oke, sebenarnya besok masih akan lanjut ya, bersama dengan kenaikan brand PTRO ini masih akan lanjut. Resisten selanjutnya adalah 4140. Kalau itu bisa break ke arah 4440. Mau saya di hold aja dulu, besok kita TP ya. Sementara TP dulu karena sebaiknya akan konsolidasi dulu. Nah itu membuat para investor akan lebih tenang ya. Kalau naik-naik terus turunnya biasanya cukup dalam nanti. Dari sisi support Pak, yang mungkin bisa diamankan untuk meminimalkan profit yang sudah ada supaya tidak mengalami kerugian. Oke, trailing stop ada di 3830 ya. Jadi kalau turun di bawah itu sebaiknya kita taking profit dulu.
Baik, dari PTRO kita bergeser ke cuan Pak, yang hari ini juga ikut mengalami penguatan signifikan 17%, tapi penguatannya sudah mulai terbatas. 17.200 intraday hari ini, posisi jelang penutupan di 16.850. Bapak Siohotang dari Medan menanyakan saham cuan di tengah penguatan yang terjadi, sentimen stock split, kemudian dengan MSCI juga arahnya akan kemana Pak? Cuan sih besok mulai akan diperdagangkan harga baru ya, update ya, sehingga kalau saya kasih harga sekarang mungkin nanti bingung. Ya. Ya, jadi intinya ya saya berdasarkan analisa PTRO dulu menjelang waktu stock split ya. Biasanya dulu yang terjadi di PTRO dulu yang terjadi di PTRO adalah setelah harga stock split dia naik dulu, terus koreksi baru nanti melanjutkan kenaikannya. Jadi saran saya sih besok taking profit dulu, biar dia koreksi dulu untuk nanti naik lagi. Baik, dan besok harga stock split akan berlaku, belum bisa dijelaskan secara teknikal, tapi dari sisi pola dari stock split saham-saham grup Prayago Pangestu lainnya sudah disampaikan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke brand Pak, hari ini auto reject atas di 19,67%. Dari informasi yang berkembang, transaksinya mengungguli BBCA hari ini di 7.300 untuk brand. Betul, luar biasa. Brand ini nice resisten ya. Jadi besok akan cenderung menguji ke 83 ya, 8.300 sih. Sebenarnya kalau tadi rekomendasinya brand ada buy, ada 8.000, 83 terus 8975. Itu keren sekali sih. Besok mungkin juga sebaiknya habis naik dia akan konsolidasi dulu. Jadi besok sebaiknya sih taking profit dulu ya. Iya, buyback kembali di level berapa? Buyback kembali di level, kalau di konsolidasinya ya di level highest-nya hari ini 73 sampai dengan 69. 73 sampai 6.900. Ya, penutupan hari ini di 7.300, auto reject atas di 19,67%. Itu dia beberapa saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan, sehingga posisi dari tekanan dari perbankan hari ini tidak cukup signifikan. Bahkan pada penutupan, indeks harga saham gabungan kembali menguat di 0,71% di 7.097, meskipun belum mampu berhasil ke 7.100-an. Nah, dari perbankan big cap Pak, hari ini berbalik arah Pak. BMRI melemah di 5%, BBCA 1%, BBRI 2%, kemudian juga BBNI di 3,35%. Sebelum diulas dari sisi teknikal, ada ekspektasi tidak Pak dari para pelaku pasar, rilis kinerja yang sebentar lagi semester pertama akan keluar, masih akan terjadi perlambatan, sehingga koreksi dari perbankan big cap masih terus berlanjut sampai sejauh ini? Ya, menurut saya akan sudah bentar lagi price in ya, dikit lagi nih harga-harga kan price in, dan investor melihat kemungkinan masih 50-50 BI rate akan diturunkan atau enggak. Kalau diturunkan harus logikanya perbankan akan kembali rebound ya. Tapi kalau masih stay in the same ya kita lihat nanti kinerja laporan keuangannya ya. Dan saya rasa sih memang ada perlambatan dari sisi, bukan rugi ya, tapi investor kalau nggak tumbuh dia nggak mau gitu. Dan kalau asing belum masuk, perbankan susah untuk naik. Oke, sudah ada dua penanya Pak, menanyakan dari saham-saham perbankan, ini mungkin bisa dilangsung jawab saja, ataupun mungkin juga sahamnya dimaksud juga sama ini. Bapak Victor dari Malang, selamat sore, Big Bang rata-rata terdiskon banyak. Di antara 4 bank, mana yang paling bagus dibeli saat ini? Analisis support dan resistennya. Kemudian pertanyaan juga datang, saya akan coba lihat ini Pak. Dari wira swasta katanya dari Jakarta, tidak menyebutkan namanya. BMRI sudah mulai turun, apakah sudah boleh untuk ambil posisi? Ya, BMRI ini saja yang terakhir dulu ya Pak sebenarnya. BMRI ini betul-betul kembali menguji support lah kembali ya. Saya sih padahal kemarin asing itu masuk cukup besar ya. Besar sekali, bukan cukup besar sekali ya, 400 miliar lebih. Hari ini bisa dibuang demikian banyak juga kembali ya. Jadi kembali ke support. Kalau kita pembagian masuk ke money managementnya itu, saya sih memakai
aliran 3 peluru ya, jadi di support di pertengahan dan ketika breakout ya. Jadi kalau kita di support ini mulai perlu diamati, besok kemungkinan di support ini mantul, nah ini peluru pertama. Nanti kalau sudah lewat istilahnya pivotnya, nah itu boleh nambah dan ketika breakout tambah satu. Baik. Buy on weakness sih. Oke. Terus yang tadi Pak singkat saja sebelum kita jeda, di antara 4 perbankan big cap mana yang lebih Anda rekomendasikan? Singkat saja. Bagaimanapun tetap BCA sih kalau in term of ya, fundamental dan sebagainya lebih ke BCA. Ya, seperti biasa hari ini juga tekanannya paling sedikit Pak, paling ringan untuk BBCA. BCA support kuat ada di 8425 ya. Kalau mau entry besok kalau ada pergerakan ketika BCA breakout di harga 8525. Baik. Next resistance paling dekat 8675. Baik. Terus 88 ya. Oke, analisis untuk BBCA hari ini juga ikut tertekan di 8525 melemah di 1,16%, memiliki daya tahan lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya yang hari ini rata-rata melemah di atas 5 dan 3%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.